Shalom sahabat 3PS TV, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang tetap memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini, di mana kami sebentar lagi akan memulai segala aktivitas kami. Terlebih dahulu kami ingin disapa Engkau melalui firman-Mu yang menjadi pegangan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, teks kita pada saat ini merupakan surat penggembalaan Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Ketika kita membaca teks kita ini, mulai dari ayat yang pertama, di sini kita dapat melihat Rasul Paulus ingin menjelaskan tentang peran roh Allah yang mengubah dan membebaskan ataupun yang memerdekakan manusia. Kalau kita melihat kaitannya dengan nats sebelumnya, maka sebenarnya Paulus ingin menjelaskan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari ketaatan kepada Allah yang dikondisikan oleh ketaatan pada peraturan-peraturan hukum Taurat. Jadi Paulus ingin menjelaskan bahwa orang yang merdeka itu melakukan perbuatan baik bukan karena ketakutan terhadap hukum Taurat, tetapi karena roh Allah ada di dalam kehidupan mereka. Karena jika orang masih berada dalam posisi tersebut, maka dia sama seperti seorang budak yang terjajah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus ingin menjelaskan peran roh Allah selain memerdekakan dari hukum Taurat yang telah menjadi selubung bagi mereka. Roh Allah juga mengubahkan kita semakin serupa dengan gambar Allah yang mulia. Pengubahan ini sendiri bertujuan supaya kita menjadi seperti sebuah cermin dengan wajah yang terbuka. Yaitu ketika orang lain melihat kita, seperti mereka melihat Allah, dan kemudian Allah dimuliakan oleh orang lain, seperti orang lain juga memuliakan Allah. Firman Tuhan yang ditulis di dalam suratnya 2 Korintus 3 ayat 17 menyatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan ini, melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, maka di situ juga ada kebebasan dan kemerdekaan bagi orang yang percaya. Nah, sini memberikan beberapa pelajaran bahwa dengan kehadiran roh Allah akan memberikan kemerdekaan bagi kita. Yang pertama, kita bisa melihat melalui nats ini, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dan penghukuman dosa. Kita bisa melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perhambaan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang yang mampu melakukan perbuatan baik karena takut dari hukum. Bukan karena kesadaran yang murni yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Seorang anak bisa saja melakukan suatu perbuatan yang baik karena dia takut kepada orang tuanya ataupun dia takut kepada gurunya, sehingga dia melakukan apa yang
diperintahkan oleh orang tuanya atau gurunya di dalam kehidupan dia. Tetapi bisa saja perbuatan baik itu bukan yang benar-benar keluar dari kehidupannya. Bukan sesuatu yang dia lakukan dengan kenyamanan atau sukacita, tapi suatu paksaan. Nah, inilah yang ingin dikatakan Rasul Paulus. Ketika roh Allah itu ada di dalam kehidupan manusia, ketika roh Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka kita melakukan perbuatan baik itu karena kita menyadari bahwa itu benar-benar yang terbaik yang harus kita lakukan selaku Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi saya mengangkat sedikit upasa Simalungun mengatakan riang-riang ariput hondor-hondor lak-lak biar-biar lang dihut patonggor-tonggor halak. Ada juga orang melakukan perbuatan yang baik, yang benar itu karena takut kepada orang lain, bukan karena didasarkan oleh dia menyadari bahwa perbuatan itu adalah baik karena Allah ada di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bahwa ternyata roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita bahwa kita melakukan perbuatan baik karena Allah yang baik itu ada di dalam kita. Selamat melakukan, menjalani aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, dan sadarilah roh Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui setiap perbuatan kami bisa cerminkan perbuatan kami adalah perbuatan yang Allah kehendaki, dan yang kami jalankan dalam kehidupan kami adalah kami sadar bahwa itu yang harus kami lakukan selaku kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau tetap yang melindungi kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS TV